Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tugas koneksi antar materi, modul 3.1 A.9, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh Marhanika, calon guru penggerak Kabupaten Bulukumba, dan fasilitator Bapak Haji Sutiono MPD dan pengajar praktik Ibu Rita Fatima Malonda. Adapun panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yang biasanya disebut trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang memiliki makna bahwa seorang guru atau pendidik harus memiliki kepribadian, tingkah laku yang baik karena akan menjadi contoh atau tauladan yang baik untuk anak didiknya. Ing Madya Mangunkarsa, seorang guru atau pendidik harus bekerja sama dengan anak didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tuturi Handayani, yang memiliki arti bahwa seorang guru harus bisa memberikan dorongan kepada anak didiknya, memberikan motivasi belajar agar anak didik dapat belajar dengan baik. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan seperti nilai cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, dan toleransi. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam pengambilan suatu keputusan, kita bisa menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang di dalamnya ada nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Proses coaching merupakan suatu proses mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam proses coaching ini membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, dan akhirnya murid dapat menemukan dan menggali potensi dan mengembangkannya yang ada dalam dirinya. Keterampilan coaching sangat erat kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi. Melalui komunikasi yang efektif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif dengan menggunakan model Tirta, yaitu tujuan, mengidentifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Seorang guru dapat mengidentifikasi dilema etika yang dihadapi oleh murid sehingga dapat mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 4. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Seorang pendidik dalam menyelesaikan studi kasus yang terjadi dapat membedakan studi kasus tersebut
apakah kasus dilema etika atau membujukan moral, dan mempertimbangkan nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, agar dalam pengambilan keputusan dapat diambil secara etis dan bertanggung jawab. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana secara moral kedua pilihan tersebut benar, namun bertentangan. Bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 5. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang pendidik sering dihadapkan dalam mengambil suatu keputusan. Namun, sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan. Agar pengambilan keputusan berdampak pada murid serta terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka seorang guru menerapkan pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu 1. Individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, menentukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. 6. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan suatu keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Menurut saya, kesulitan di lingkungan saya untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Yang pertama adalah dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah. Yang ketiga, pengaruh nilai dan budaya masyarakat sekitar. 7. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam proses pengajaran sangat berpengaruh dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid-murid. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar yang nyaman kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira dengan memperhatikan bakat dan minat anak didik. 8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan suatu keputusan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan masa depan murid-muridnya, karena dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan kebebasan dan keleluasaan tanpa ada penekanan, sehingga dapat mengarahkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh murid. Kesimpulan akhir.
Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam pengambilan keputusan akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan. Untuk itu, seorang guru harus menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seorang guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, metode coaching, model Tirta untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan serta terciptanya merdeka belajar. Demikianlah pemaparan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.